Mas, makasih. Lama nggak ketemu ya. Iya, nggih. Yang ini Di Tuban dingin apa panas udaranya? sejuk. Sejuk ya? Tergantung kondisi hati orangnya. Gitu ya. Nggih. Oke, yang ini kan di era sekarang ini banyak terjadi fenomena, terutama orang Jawa modern justru melupakan akar spiritualnya sendiri. Itu seperti apa tanggapannya? Yang? Lepas dari kondisi yang ada secara umum, tapi kelihatannya sekarang itu adat ya, budaya adat dan tradisional itu justru mulai ke permukaan dan mereka tidak ada rasa takut. Misalnya teman saya itu orang PU Pusat, Mas Agung Kejawen itu ya, dia itu membuat di pantai selatan itu pura-pura membuat sendiri, jadi mengajak pada orang-orang pantai selatan untuk kembali ke Jawa gitu. Lalu yang kedua, misalnya di Trowulan, di Jember, di Banyuwangi mulai bermunculan seni-seni tradisional itu. Mulai muncul lagi ya? Mulai muncul lagi ya. Lantas kenapa sosok seperti Kang Deddy Mulyadi yang ada di Jawa Barat sekarang menjabat sebagai gubernur Jawa Barat itu loh, yang membela akar budaya justru terlihat berjuang sendirian? Itu kok bisa seperti itu? Kenapa ya? Jadi itu membuktikan bahwa yang disampaikan yang tadi itu benar. Di tengah-tengah mayoritas orang yang lupa terhadap leluhur dan bumi yang kita miliki, Mas Deddy muncul sebagai salah satu, malah dianggap aneh ya. Iya. Dianggap aneh, tapi menurut saya sangat istimewa. Sangat istimewa, malah dampak dari Mas Deddy itu orang Jawa Timur podo berteriak-teriak tentang gubernur Jawa Timur. Bagaimana gitu ya. Membanding-bandingkan gitu. Membanding-bandingkan ya. Dan ibu-ibu kelihatannya mulai bangkit semua. Dan kebetulan bulan April ini saya terkejut ya. Pada waktu itu ada pameran keris di UB, di Universitas Brawijaya. Terus saya tidak ikut pameran, meskipun saya diundang ke situ karena saya penggemar keris kan. Tapi saya itu kan orang Jawa, saya hitung hari ini Pon Wage Kliwonnya itu warnanya merah. Nggak boleh kita itu sampai bursa keris, nggak boleh, itu etika Jawa ya. Terus saya mendatangi Sarasehan. Ternyata di situ ada satu kejutan baru bahwa 19 April adalah Hari Humor Internasional. Jadi besok rencana saya kalau punya rezeki pelawak-pelawak saya kumpulkan ya, karena mereka itu membuat gembiranya orang ya. Berarti rencananya semua pelawak di Nusantara ini mau dikumpulkan? Ya, mudah-mudahan ada waktu, dan kalau rezeki itu mesti kita tergantung usaha kita ya. Yang apakah negeri kita ini sudah lupa jati dirinya sampai orang seperti Kang Deddy harus berdiri sendiri menjaga warisan leluhur? Lupanya itu sudah sejak tahun 1974 kurang lebih ya. Ketika itu Pancasila itu sudah dirubah pada waktu Orba itu ya. Semula itu simpel sekali, Pancasila itu hanya 5K. Ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial, titik. Nah, lalu pada waktu Orba itu ada peristiwa 65. Lah ini utang sejarah, dan bangsa kita nanti, Mas Deddy kalau nanti menjadi RI 1 misalnya ya, harus berani membayar utang sejarah. Kalau enggak, tetap bukan orang yang kita tunggu. Ada kemungkinan enggak Kang Deddy jadi RI 1 yang? Akhir-akhir ini dari Keraton Jogja, saya itu sering dikomunikasi terus, malah hari ini perjalanan menuju ke Pedepokan, mau konsultasi masalah bagaimana kalau Kang Deddy itu kita surung ya, untuk menggantikan apa yang ada ini. Mungkin bahasa umumnya itu masih baik di antara yang terjelek-terjelek itu. Ya toh? Intinya kesana intinya itu. Nah, kita ini sebagai yang warga Jawa Timur, harapan Eyang ini melihat fenomena Kang Deddy Mulyadi ya, seperti yang kita bicarakan tadi. Harapan Eyang
sebagai warga Jawa Timur, apa nih yang harus dilakukan pemerintahan atau gubernur Jawa Timur ini? Ya seharusnya tuh segera gayung bersambut ya. Jadi anulah, nggak usah malu-malu lah ya. Kalau ada yang baik buat apa sih malu untuk ditiru ya, ditiru. Dan wajib ditiru ya yang. Ya wajib ditiru, iya toh. Semua hidup tuh niru, jangankan kok kepada manusia. Manusia pertama kali hidup tuh yang ditiru apa? Perilakunya binatang. Waktu itu kan belum ada sekolahan, belum ada pondok pesantren, belum ada universitas, belum ada sekolahan. Orang hidup tuh yang ditiru oleh yaitu binatang. Itu sudah tertera di dalam perisai Garuda Pancasila. Itu saja, mulai dari presiden sampai RT itu loh, semua di kantor ada itu. Tapi saya yakin mereka tidak tahu semua. Kalau tahu itu gampang. Merintah bangsa Indonesia itu gampang, nggak usah berubah gini. Loh, apa ada bumi yang wit godong kates tumbuh sendiri, pisang tumbuh sendiri pinggir-pinggir jalan? Kalau nggak surga nyata di dunia ini ya. Iya, benar, jadi nggak diopeni ekonominya wis warek. Cuma permasalahannya bagaimana yang saya katakan tadi itu jiwanya tuh ayem, tentrem, damai itu. Jadi kebahagiaan tuh belum tentu kalau pegang duit ya. Nah, itu. Melihat fenomena pemimpin ya, pemimpin kayak Kang Deddy Mulyadi ini, saya pribadi sebagai warga Jatim itu iri ya. Kira-kira pesan-pesan dari Eyang Jati buat gubernur, saya sebut nama aja, Kofifa, itu apa ya? Pesan saya ya jangan promosi duren aja lah ya. Tadi ada ibu-ibu yang marah. Bu, ini saya dirukun ibu-ibu di Vira ya. Mbak Bu Kofifa, saya itu warga Jawa Timur asli. Jangan dipameri tanda, katanya setiap 2 hari sekali dapat tanda penghargaan nasional dan internasional. Kita nggak butuh makan tanda penghargaan gitu lah ya. Terus itu artinya kan rakyat kecil sudah seperti itu. Itulah Jawa Timur hebatnya. Jawa Timur tuh nggak ada yang dur, nggak ada yang pendek. Kenapa kok hari ini saya berpakaian seperti ini? Karena umur saya sudah 80 ya. Saya ingat pada waktu 2008 diangkat sebagai Praba Raja Jagat Jawa. Sebagai Raja Jawa yang memimpin, mengkoordinir raja-raja seluruh Indonesia. Oleh karena itu akhir-akhir ini saya komunikasi terus dengan kerajaan-kerajaan, dan hari ini dari dalam Ngayuk Jogarta, Dr. Sriono, dosen Gama juga sedang berjalan dengan Dr. Edi dan Insinyur Edi dan Dr. Sofyan. Rencana saya apa? Rencana saya ini Republik Pancasila, Republik Indonesia yang dipimpin Mas Prabowo, saya panggil Mas saja. Dulu saya sering gini, saya ini Republik Pancasila. Ini yang ngarang Mbak Astrid itu. Re itu kembali, publik itu rakyat. Kembali ke rakyat. Nanti siapa yang merdeka harus rakyat. Tugas pimpinan nasional itu adalah hanya mengkoordinir ya. Jadi makanya cita-cita saya kembali ke kerajaan itu mutlak sekali. Baru nanti kalau sudah kembali ke kerajaan itu nanti rakyat itu ayem, tentrem. Coba negara-negara yang kuat, Belanda, Jepang, Inggris, ya. Belanda semua kerajaan semua. Kita balik lagi ke gubernur. Gubernur. Untuk Eyang pribadi, sejauh ini Kofifa itu sudah mewakili masyarakat Jawa Timur apa belum ya? Karena kemarin ada kasus ya, kayak di PT Shell itu, penahanan ijazah, dan nyatanya sampai sekarang kan belum ada tindakan. Terus apalagi sekarang Kofifa gembar-gembor mau memperbarui ijazah yang ditahan, mau diganti dengan yang baru. Itu kira-kira langkah yang benar atau malah seolah-olah itu ada backup bagi pengusaha-pengusaha di Surabaya itu loh? Kalau sebagai gubernur jelas iya sebagai gubernur. Adapun sebagai gubernur kelihatannya tidak melaksanakan visi dan misi sebagaimana dulu niat berangkat dan janji-janjinya, kelihatannya di sana kelihatannya ya. Untuk itu saya sebagai masyarakat Jawa Timur, dan kemarin beberapa hari yang lalu tuh sudah saya didatangi depokan saya, kerombongannya Pak
di Bupati Malang tuh siapa namanya, Pak Bupati Malang tuh? Pak Sanusi ya. Itu Mbak Jati punya rencana apa, Mas? Jawa Timur itu pegang peranan tentang Indonesia. Dan kita kembali ke awal, Singosari dulu menghasilkan negara yang namanya Majapahit. Dan Majapahit kuat karena otak dan rasionya sudah digembleng sedemikian rupa dengan visi dan misi yang jelas, yaitu di penataran. Oleh karena itu segitiga bermudanya adalah Singosari, Trowulan, Blitar. Itu ada segitiga bermuda yang harus kita terus pererat. Penataran itu kan ditatar, digembleng, di penataran ya, penataran gitulah. Kembali ke masalah manusia di negeri ini dan penguasa di negeri ini. Kalau melanggar sumpah jabatan atau menipu jabatan gitu aja, menipu ijazah misalnya ya, itu menurut saya yang lebih jahat dari itu ada apa? Semua melanggar hukum Tuhan. Makanya di negeri ini kegagalannya di mana? Mereka melaksanakan sila pertama itu sudah gagal semua. Gagal semua. Iya, oleh karena itu 2019 saya membuat buku 99% manusia di dunia gagal paham tentang Tuhan. Iya. Makanya ngawur-ngawur ya. Iya, ngawur-ngawur. Misalnya ya, korupsi uang 10.000. Oh, 10.000 beli cuimi kok enak. Padahal uang itu uang kas negara. Terus besok lagi ada 100.000 beli sate karo gulai. Loh kok enak? Itu ya. Ya itu ya. Terus lama-kelamaan jadi biasa kan. Setelah itu lalu sholat. Perasaannya kalau sudah sholat itu diampuni, nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Ini kita bicara tentang keadilan ya. Sekarang kan kita lihat banyak gerakan membela tanah rakyat kecil dan warisan budaya yang. Kenapa justru tidak dilindungi undang-undang? Ya karena yaitu tadi saya katakan sejak tahun masuk ke tahun 65 itu kita itu sudah bukan bangsa Indonesia lagi ya. Otak kita itu sudah dibuat sedemikian rupa, termasuk kurikulum pendidikan dirubah, lalu maaf ini ya, fanatisme agama itu didorong ke depan untuk supaya menonjol. Jadi mereka berlindung dalam agama dalam tanda petik. Kekeliruannya di situ. Lebih cenderung ke golongan gitu. Ke golongan ya toh, kalau orang mati demi kepentingan agama belum masuk surga. Kalau mati demi kepentingan keluarga belum masuk surga. Tapi kalau sudah berani mati di tiang salib, Tuhan Yesus maaf pinjam budaya orang Nasrani ya, disalib, dipaku. Apa yang dikatakan? Ya Bapakku, ampunilah mereka, sebab mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa. Itu kan mulia banget. Itu berarti bahwa tubuh ini sanggup untuk musnah karena demi kepentingan bangsa, itu baru surga. Yang patut dicontoh seperti itu. Nah, iya. Berarti pemimpin tertinggi di Jawa Timur ini belum mewakili kita semua. Waduh, jauh Mas, jauh, belum. Oleh karena itu, ini saya pernah berkali-kali dipancingi sama kawan-kawan itu nanti ada Satrio Piningit, banyak Satrio Piningit ribuan. Tapi yang ditunggu siapa? Satrio Pinilih. Kalau Satrio Pinilih hanya satu Mas. Nggak mungkin, Piningit banyak, orang nasionalis banyak, wes. Tukang becak di Malang itu ya, ada yang padahal tuh orangnya itu jalannya itu nggak saya kan gini, becaknya itu dikuasai merah putih banyak tuh isi banyak itu loh, itu kan nasionalis hebat. Padahal secara umum nggak normal orang itu, tapi hatinya normal, mulia ya. Iya. Yang apa jadinya ya Indonesia 20 tahun ke depan kalau semua pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi dimatikan perlahan oleh sistem? Ya dengan viral menggeliatnya si Gibran anak kemarin sore yang dikondisikan sedemikian rupa secara paksa. Itu secara paksa? Oh, saya pakai istilah secara paksa. Bagaimana tidak? Wong sebelum satu secara politik tidak memenuhi syarat.
kedua kali secara umur tidak memenuhi syarat. Tapi bapaknya pinter, orang-orang KPU sama orang-orang ini diganti dulu kan, diganti orangnya. Ya ada yang saudaranya, ada yang ini, baru diangkat lah. Targetnya kan dia itu untuk menjadi RI 1. Saman bayang nih, sama narek nom ya. Nek Republik Indonesia Sabang Merauke Roti Morotai ya, dipimpin anak kemarin sore yang nggak pengalaman politik, apa jadinya? Ini yang ditunggu Barat. Itu bukan apa namanya isu belaka ya, memang itu by design ya. Oh iya, by design itu, by design. Dan saya yakin bukan otaknya Jokowi. Maaf, kalau secara real Jokowi itu ininya kurang mampu sebenarnya. Ya karena apa? Ek Orba, oligarki, konglomerat bermasalah, koruptor bermasalah. Kalau dipimpin dia enak, dia bisa tidur nyenyak, gitu loh. Oh gitu. Iya. Apa mungkin termasuk pagar laut yang kemarin dibangun? Termasuk itu, makanya ada PEK 2 ya, itu sudah mengkondisikan negara dalam negara ya. Makanya kemarin itu jenderal-jenderal senior pada bersuara itu, saya salut itu. Bagaimanapun TNI jenderal-jenderal senior itu ya, mau supaya si Gibran dimaksulkan, itu berarti jenderal-jenderal senior itu masih setia terhadap NKRI. Yang jadi sepakat? Sepakat banget. Iya. Oke. Apakah kita sebagai bangsa terlalu sibuk jadi modern sampai lupa cara menjadi manusia Indonesia yang sejati, Eyang? Ya, jadi manusia yang sejati itu sebenarnya gampang Mas ya, gampang ya. Karena saya tuh pernah melacak dengan Mbak Astrid ke Gunung Kelut, ke Blitar ya. Di Indonesia itu ada yang istimewa. Empu Barada dari rambut Wonte Mlingi, abad 78 bisa terbang tanpa mesin, tanpa baling-baling. Itu real? Itu real. Kalau itu masih pitutur dari orang tua ke orang tua, peninggalannya masih ada ya. Peninggalannya tuh di rambut Wonte Mlingi itu ada ponasam, itu yang kecentep. Karena dikutuk. Mau terbang jubahnya robek. Wah, kurang ajar pohon beringin. Jubahmu terbang supaya ya kamu selamanya tidak akan bisa besar. Berarti orang yang bisa terbang itu ternyata bukan fiksi ya? Bukan fiksi. Yang kedua Eyang Lawu, Prabu Brawijaya kelima. Kalau itu mata saya tahu sendiri. Ya, saya tuh sering dalang di tempat-tempat yang wingit-wingit itu, antara lain di Ketonggo Ngawi. Di sana ada Srigati namanya. Saya sering dalang di sana. Waktu saya dalang itu ada seseorang di kiri kotak ya itu berdiri mulai sore jam 9 itu. Begini sambil lihat loh. Saya lirik gini. Orang itu kok ganteng, bagus. Ganteng gitu, terus pakai jubah wungu, sutro, terus ini ubel-ubelnya kayak film India itu ubel-ubelnya. Ganteng. Terus saya baru jam 5 pagi matahari terbit ya. Itu beliau tuh jubahnya tuh beber gitu lalu terbang di antara pohon-pohon jati ke puncak Gunung Lawu. Saya masih belum berani cerita. Saya khawatir mesti aja baru dalang semalam agak error otaknya gitu ya. Di sana itu juru kuncinya itu memang hutan Ketonggo itu kalau nggak salah punya keraton Jogja ya. Yang Darmojo itu sudah almarhum. Itu juru kuncinya sana. Saya dipanggil, Mas Jati dalam yang tadi malam ditungguin eyangnya. Siapa yang? Eyang Lawu. Nonton yang Mas Jati dalang mulai sore sampai pagi baru pulang terbang lagi ke puncak Gunung Lawu. Nah, saya masih belum berani cerita Mas. Sekarang saksi masih hidup di Ngawi. Namanya Pak Darsono. 5 tahun lebih muda dari saya. Masih hidup ya? Masih hidup. Pak Darsono. Pak Darsono. Ini keluarganya ya. Pak Darsono. Gitu ya. Nah, terus Jat, meskipun beliau lebih muda dari saya, karena orang laku siang malam di hutan Ketonggo, saya panggil Pak. Dalam Pak Darm. Tadi malam ditungguin eyangmu. Sinten Pak Dar? Eyang Lawu. Dua kau dalang lu Jat mulai sore sampai pagi baru pulang. Baru saya berani cerita termasuk ke YouTube ini. Eyang, apa sebenarnya yang lebih dibutuhkan bangsa ini? Sistem besar atau hati besar seperti Kang Deddy Mulyadi? Mana yang dibutuhkan, Eyang?
hati besar. Hati besar seperti Kang Dedi ya? Iya, hati besar itu dengan sendirinya akan mempengaruhi makrokosmos ya. Makrokosmos itu dunia besar. Dunia besar. Karena Nusantara dulu tuh pernah berhasil di bawah pimpinan Tri Buana Tunggadewi. Tri itu 3, Buana itu bumi, Dewi itu wanita. Seorang wanita yang mampu menerap energi makrokosmos ke mikrokosmos. Oke. Sehingga Majapahit pada waktu itu berwibawa selama 341 tahun. Kewibawaannya 2/3 dunia. Loh, itu mbah-mbah, sampean mbah-mbah kita semuanya. Ya kulitnya ya gini ya, ganteng gini kalau laki loh ya. Ya cantik gitu. Jadi leluhur kita itu keren-keren ya. Waduh. Dan itu sudah diprediksi oleh seorang ahli sejarah dan antropologi dari sana, Profesor Dr. Antonio Sebastian ya, itu dari Eropa, bahwa setelah Atlantik tenggelam di dunia ini sisanya manusia yang cerdas otaknya sekarang menjadi bangsa yang disebut bangsa Nusantara Indonesia ini loh. Itu cerdas-cerdas ya, memang benar. Orang barat bisa terbang menemukan baling-baling yang bisa bawa awak pesawat ya. Orang kita pakai jubah aja. Coba terbang ya. Iya. Itu saya keinget film kartun masa kecilku, Dragon Ball itu kan super saya. Iya. Oke, Yang. Kenapa orang seperti Kang Dedi yang menjaga budaya dan alam justru sering dianggap aneh di zaman sekarang? Apa yang menyebabkan itu? Dan ini malah ada yang bungok-bungok ya, katanya, waduh, nanti kalau Dedi kuasa, kita itu akan dianggap orang anu. Gini, kalau dibanding nggak bol-bol putih-putih loh. Oh iya. Oh ya itu. Wah, batinku. Tak dongak nih kuasa. Nanti kalau kuasa, hidup di Indonesia boleh, ceramah agama apapun boleh. Hak. Ya, mau nyedit ngadep ngulon, ngadep ngitam, ngadep ngalor, mau sedekap, ngobong dupo, mau piye boleh. Sah ya. Sah, ya ta? Siapapun bisa melakukan. Nah, tapi sebelum berani ceramah tentang keyakinan dan agama harus lulus dulu Pancasila. Kalau enggak boleh. Harus begitu. Berarti Kang Dedi itu salah satu orang yang lulus Pancasila atau? Mas Dedi itu enggak lulus Pancasila, tapi hidupnya, jiwanya sudah mengeterapkan Pancasila. Oh, iya. Ya. Sudah menerapkan ya? Menerapkan, makanya targetnya yang terakhir, target Pancasila terakhir itu kan keadilan sosial. Nah, keadilan sosial inilah yang sudah dilaksanakan oleh Kang Dedi. Karena apa Kang Dedi? Karena ketuhanannya itu sudah manifest dengan tubuhnya. Oke. Iya. Cara berpakaiannya aja kita lihat ya. Iya. Pakai seperti saya warnanya putih gitu ya. Sangat menghargai budaya. Menghargai budaya. Memang suatu negara itu kalau politik tidak menakutkan, tapi kalau budayanya kuat, bangsa itu tidak akan bisa runtuh sampai kapanpun. Dengan isu dan guncangan yang luar biasa ini, akankah Kang Dedi akan tumbang di tengah jalan kira-kira? Saya tanya pada Tuhan dalam tubuh saya dulu ya. Silakan Yang. Enggak kelihatannya. Aman ya, Yang? Aman. Aman. Oke. Menurut Eyang, apakah Kang Dedi adalah titisan atau lanjutan dari energi pejuang leluhur Nusantara? Ya. Mungkin atau tidak, Yang? Bisa juga, saya katakan bisa juga. Mau ya itu secara pasti itu namanya gaib ya. Karena di negeri kita, di Pulau Jawa khususnya, itu berkali-kali ada manusia yang progresif revolusioner. Yang pertama kali adalah Kenarok, orang Singosari, tetangga saya di sana. Kenarok pada waktu itu pencetus revolusi yang pertama. Jadi bukan orang jelek Kenarok itu, barat aja di dalam sejarah dianggap Kenarok itu gini. Enggak itu, wah hebat itu. Berarti itu kisah itu sudah sudah dipelintir. Siurkan. Iya, pelintir. Jadi buku sejarah yang ditulis di barat itu yang benar mungkin hanya 8 atau 6%. Yang lainnya itu sudah dipelintir semua. Karena orang Jawa memberi nama itu pun sebenarnya sudah sabdo dan historis.
Misalnya ya, pada waktu Nabi Ibrahim punya putra Ismail ya. Iya. Siapa putra siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Bunuhlah anakmu itu, ya ta? Yang dibunuh itu bukan manusianya, nafsu binatangnya. Oh. Ini kan keliru ya. Oke. Nafsu binatang kita, Jatikusuma punya nafsu binatang, jenengan punya, adik-adik punya, semua punya nafsu binatang. Nafsu binatang itu apa? Adalah material yang menjadi tubuh ini, itu nafsu binatang, karena binatang lah. Makanya ini kelihatannya kakek sudah tua kok pakai gini. Ini kitab suci loh, Dik. Dikatakan manusia kalau masih punya tulang, dibuat dari air warnanya kuning. Dikatakan manusia kalau masih punya daging, dibuat dari tanah warnanya hitam. Dikatakan manusia masih bisa bernapas, yaitu udara warnanya putih. Dikatakan manusia karena masih punya darah, dari api warnanya merah. Hilang sito ae sudah bukan manusia, jenenge mayit. Berarti gagal syarat ketika satu elemen hilang. Iya, hilang. Berarti... Jadi makanya kalau punya rumah besar atau kecil, peliharalah dengan kasih sayang, dengan cinta kasih ya, dengan cinta kasih gitu. Oh, berarti rumah juga harus dirawat. Oh iya, benda ini hidup semua ini. Makanya saya senang bilang rahayu. Begitu manusia bilang rahayu, kaca-kaca ini, kamera ini, HP ini awet, Dik. Oh gitu. Awet, karena ini sabdo kan. Kalau di Al-Quran alif lam mim. Penglihatanmu kebijaksanaanmu, pendengaranmu simponiku, lidahmu adalah rasaku, dan lain sebagainya. Nah, yang tidak bisa ditipu apa? Hidung. Makanya probo, kewibawaan. Probo itu kewibawaan. Nah, itu. Lantas kenapa dalam sejarah bangsa justru yang menjaga akar sering dikhianati, Eyang, dan yang merusak sering diangkat? Itu kan sering kali terjadi. Jadi pengacaunya itu malah sering diangkat. Iya. Kan gitu. Ya itu sejak tetangga sama di Demak sana. Sejak si Patah itu dijadikan raja oleh orang-orang dari Timur Tengah sana, ya toh? Itu kan sejak itulah anak mulai berani dengan orang tua. Karena apa? Bapaknya masang patung, masang ini. Patung itu apa? Kitab suci itu. Patung itu kitab suci. Ya. Justru apa ada di dunia itu membuat kitab suci dari patung. Ya bangsa kita sendiri. Yang paling nyolok apa? Borobudur loh. Borobudur itu sejarah dunia. Termasuk bangsa. Waktu itu hidup seorang nabi yang disebut Nabi Solomon. Ya, Solomo. Orang yang bijak, yang cerdas, yang kaya raya. Karena semua harta kekayaannya Ratu Balkis dipersembahkan pada Sulaiman itu ya. Itu orang Jawa itu. Malah nanti dari Jogja tadi pagi saya ditelepon oleh Dr. Sirono dari Gama bahwa saya diminta ruatan memimpin raja-raja untuk mengelilingi Candi Prambanan di sana. Nanti itu bulan Juni kalau nggak salah. Juni ya? Iya. Berarti ada ruatan mengelilingi Candi Prambanan. Ya. Yang apakah bangsa ini sedang kehilangan rohnya, dan Kang Deddy adalah salah satu pemanggil roh itu? Mungkin nggak Kang Deddy itu sebagai salah satu pemanggil roh-roh itu? Ya, jadi salah satu pemanggil roh itu betul kalau itu ya, karena betul, ya? Yang namanya hidup itu ada inkarnasi, ada reinkarnasi. Inkarnasi itu hidup yang masih diharapkan oleh leluhur supaya dia itu berkelakuan baik, sehingga leluhur nanti naik tingkatnya, naik gitu. Kalau reinkarnasi lahir kembali.